Muhammad ya ayyuhalladzina amanu bisilmi kaffah. Jadi insyaallah alhamdulillah di pagi yang mulia ini yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kita hadir di rumah Allah yang mulia ini untuk melaksanakan hal yang mulia yang insyaallah nanti siapa namanya tadi ini Ustaz Katibi, insyaallah hari ini saudara kita ini dengan nama Topan Ginting akan bersyahadat menentukan pilihan dalam agamanya dengan secara sadar, berpikir normal dan kesadaran atas hati ingin memeluk agama Islam. Jadi yang pertama harus kita pahami dulu ada tiga hal. Tiga hal ini menjadi sesuatu yang harus kita pahami bersama. Yang pertama, sebagai seorang Islam kami semua di sini sekali lagi ingin bertanya, apakah saudara Topan Ginting duduk di sini dalam masjid yang mulia ini, di rumah Allah ini, adakah yang memaksa saudara Topan Ginting? Tidak, Pak Ustaz. Tidak ada yang memaksa. Karena memang dari niat dari hati ini memeluk agama Islam. Betul. Jadi kalau memang tidak ada yang memaksa, alhamdulillah, inilah Islam. Tidak pernah memaksa orang lain untuk memeluk agamanya. Yang kedua, apakah saudara Topan Ginting masih punya orang tua? Masih, Pak Ustaz. Masih. Orang tua kayak mana? Setuju? Setuju, Pak Ustaz. Ketahuilah saudara Topan Ginting, seorang muslim yang sejati, walaupun kita berbeda agama dengan orang tua, tetaplah kita harus menghormati orang tua tersebut. Jadi Islam itu nggak pernah melarang, menghalang-halangi antara muslim yang satu dengan orang tuanya untuk memutuskan tali silaturahmi. Jangan, ya, Topan Ginting, apapun agama orang tua kita, laulah hari ini Taufik Ginting memeluk Islam, jangan putuskan hubungan antara kita dengan orang tua. Yang jelas intinya, selama orang tua kita itu tidak menyuruh untuk pindah lagi agama, ikuti. Selama itu baik, hubungan silaturahmi dijaga, hormat terhadap orang tua tetap dijaga. Kata Quran, wala taqul lahum ma'ufil lakum. Jangan sampai kita berkata sama orang tua. Aja nggak boleh dalam Islam. Apalagi kita membentak, memukul, jaga. Hubungan itu harus dijaga sekuat kita. Dalam istri kayak mana, nggak ada memaksa? Enggak. Jadi kalau nggak ada istri memang betul masuk Islam. Misal siapa namanya? Nur Haida nggak mau jadi istrinya, tetap teguh memeluk Islam kan? Misal, tetap. Insyaallah. Yang terakhir yang mesti kita ketahui, di dalam Islam itu ada yang namanya ritual ibadah. Jadi kalau dah nanti Topan Ginting sudah memeluk Islam, apa kata kitab suci Islam itu, ya ayyuhalladzina amanu bisilmi kaffah, pegang Islam itu secara sempurna, secara benar. Nanti kita punya ibadah yang namanya sholat. Topan Ginting itu sehari 5 kali, tidak menghalangi pekerjaan kita di dunia. Karena sholat itu pagi, subuh itu sehat. Pagi-pagi sebelum orang bangun cari rezeki, udara segar, disuruh sholat. Siang zuhur, waktunya istirahat. Memang orang mau pun istirahat jam 12
lewat itu istirahat, tapi bukan sholat. Asar mungkin agak terhalang, tapi kalau Allah kita bekerja keras, jam 5 rasanya sudah berhenti orang bekerja. Jam 5 dikerjakan kalau nggak bisa tepat waktu. Kalau bisa tepat waktu, izin sama bos, saya mau sholat bentar. Intinya sholat itu penting dalam Islam. Itu menandakan kalau kita itu seorang Islam, membedakan antara Kristen, yang lain, yang Yahudi, dan yang lain agama yang lain dengan Islam. Jadi itu dikerjakan. Nanti ada perintah lain, puasa, zakat, sedekah, dan yang lain-lain. Jadi insya Allah Tepan Ginting hari ini kamu akan mengucap dua kalimat syahadat. Ini kalimat yang sakral. Kalimat ini kalau lah selama ini Tepan Ginting punya salah, di hari ini kesalahan itu hilang semuanya. Tepan Ginting jadi seorang yang bersih di hari ini. Dimulai lagi kehidupannya dari awal. Setelah nanti syahadat, itulah dimulai estafet kehidupan baru. Hari ini dimulai. Ini nanti kan ada ustaz di sini, kalau mau belajar nanti datang maghrib di sini. Ada istri, ada mertua, calon mertua, ada siapapun di sekitar kita, jangan segan tanyakan tentang Islam kalau kita nggak paham. Hari ini sholat sudah wajib. Puasa nanti kalau datang puasa sudah wajib. Datang perintah, ada orang meminta misal tidak mampu, kita kasihkan, sudah sunnah hukumnya, sudah boleh dihitung pahala. Yang dulu mungkin di dalam agama lain berbuat kebaikan itu pernah dulu buat kebaikan sama orang lain, yang perbuatan itu masih digantung, insya Allah hari ini dibuahkan menjadi kebaikan, diangkat kebaikan yang dulu, dosanya yang dulu dihapus. Ini hebat dalam agama itu. Mudah-mudahan hari ini tanpa memperpanjang mukaddimah ataupun penyampaian yang intinya, insyaallah duduk kita di hari ini duduk yang berkah, duduk khusyuk majelis, dan mohon ampun sama Allah, dan langsung saja kita mulai acara. Tepan Ginting Putih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah yang disembah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah yang terakhir. Alhamdulillah. Jadi hari ini Tepan Ginting sudah menjadi muslim yang hakiki, yang sejati. Jadi insyaallah langsung kita berdoa. Nanti setelah ini Tepan Ginting dibuatkan surat sama abang ini, nanti lampirannya di situ ustadz sama saksi-saksi, sama atas nama DKM, nanti DKM di apa kan? Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, anzal rahman wal maghfirah fi muslimina wal muslimat shifa'an. Allahumma ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ya Malikul Quddus, taqabbal minna fi syahadati Tepan Ginting. Ya Allah, ya Tuhanku, hari ini kami duduk di masjid yang mulia ini, di rumah yang mulia ini.
kabulkanlah syahadat saudara kami Taufan binti, dan jadikanlah Taufan binti menjadi seorang yang dirahmati Allah di dunia dan di akhirat. Apabila masih ada kedua orang tua Taufan binti, jadikanlah Taufan binti itu wasilah untuk kedua orang tuanya, agar kedua orang tuanya mengikuti jejak Taufan binti. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Engkau Zat yang tidak pernah mencari jati. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Taufan binti menjadi keberkahan di dunia dan di akhirat. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. Jadi Taufan binti habis dari sini minta ajari mandi namanya mandi wajib. Mandi wajib niatnya bahasa Indonesia. Gini niatnya bahasa Indonesia. Sengaja aku mandi, ingat Ya. sengaja aku mandi dari agama Kristen masuk ke Islam karena Allah. Mandi syaratnya pertama niat, kedua airnya harus mengalir. Kalau bisa mandinya di sungai langsung pur. Mandi di sungai nanti. Ya, udah itu aja. Habis itu belajar nanti Ustaz sholat. Belajar nanti kalau maghrib kemari, kalau bisa kemari, kalau zuhur kemari. Kapan sempat? Nanti kalau sunat katanya kalau buat tidur di luar di sini boleh juga ada kemarin. Ya, ada kawan selama beberapa hari sampai sebelum nikah. Nikahnya rencananya kapan? Bulan 4. Enggak sekarang terus. Nikah. Hari nikah bukan sunat gampang itu, sunat 2 hari sembuh. Kayak mana nikahnya? Sebelum puasa atau sebelum apa, kayak mana keputusannya kemarin? Sunatnya nanti Ustaz telepon bawaannya rilis. Nikahnya. Kapan nikahnya? Jangan lama-lama. Dia dalam Islam itu nggak boleh lama-lama. Nggak boleh kalian terlalu sering berboncengan. Bahkan memang nggak boleh karena sini. Lebih baik langsung nikah dulu, baru nanti terserah mau bawa anak kita itu kemana-mana suka kamu. Kalau sebelum nikah di dalam Islam itu hukumnya jangan dulu saja. Setelah nikah nanti suka kamu. Dan dalam Islam itu nikah nggak susah ya. Kayak gini pun kita salah 2 orang saksi, ayahnya setuju, ayah perempuan udah. Nanti masalah urusan ke negara lain lagi ceritanya. Jadi nggak boleh sebenarnya dilambat-lambatkan. Hal baik itu dalam agama kita itu nggak boleh dilambat-lambatkan. Syahadat ini nggak boleh dilambat-lambatkan. Kemarin makanya dia mau syahadat langsung aja cepat. Jadi nikah, masalah pesta itu belakangan. Pesta itu adat itu. Kalau dalam Islam itu pesta itu nggak diutamakan. Yang diutamakan itu nikah, udah 2 hati bersatu melaksanakan ibadah namanya. Ini ibadah nikah itu dalam agama kita ibadah, bukan main-main. Menjaga istri, jaga anak nanti jadi suami yang bertanggung jawab. Karena kalau udah nikah itu di pundak kita itu dibebankan nanti, beban istri sama kita, beban anak. Jadi kalau bisa jangan lama-lama ya. Nanti besok kalau nggak nyari sunat, langsung berpikir di rumah sama calon istri, sama calon mertua, sama mama, sama ayah. Kayak mana ini aku nikah dulu, kalau masalah pesta belakangan nggak masalah. Nanti pengurusannya dari sini, dari Sukajulu kan, Sukajulu kampungnya. Sukajulu siapa ustadznya itu? Ada masjid Sukajulu itu yang di pinggir jalan agak kecil cantik itu ya. Sukanal Sukajulu. Iyalah. Masjidnya yang kecil itu, yang cantik, yang ada jual-jual bakso yang sebelah-sebelahnya kan. Iya kan?
kenal kami ustadznya itu, yang jualan itu ustadznya itu. Jadi bilang sama dia, nanti aku udah masuk Islam suka maju Pak, sudah nanti aku mau nikah, tolong nanti Pak Ustadz bantu surat menyuratnya dari sana, dia dari sini suratnya, baru kita bawa ke kau. Itu nggak lama, itu 10 hari nanti selesai, nikah aja. Dah, masalah pesta nggak usah dipikirkan. Setelah kalian nikah, asalkan ada janji sama ayah, sama mama, sama mertua. Kalau mertua harus kalian pesta ini ya, jangan kalian toko-toko ya aku ya. Tapi sebenarnya dalam Islam itu pesta itu nggak diutamakan. Lebih utama modal usaha kalau bisa. Gantikan uang pesta. Tapi kalau anak sekarang biasanya lebih penting pesta. Padahal modal usaha itu lebih utama. Misal kayak ini Sukri semalam 40 juta misal dia mau nikah. Kalian itu juga kalau karu lebih mahal lagi nanti 80 juta. Kurasa buat modal usaha udah hebat kan itu. Sewa ruko di Kebon Jahe udah bisa, ruko paling 20 juta lah. Misal itu udah mahal kali, 20-30 juta setahun. Buat warung kopi di situ, TV di pinggir jalan. Kurasa udah hebat kan itu. Nggak mikirkan poya-poya pesta. Pesta itu istilah poya-poya, cuma tidaknya ya panggil saudara-saudara itu aja sudah tahu. Panggil saudara itu udah ngeri juga. Penting intinya lah kalau yang ke situ kalian berpikir kalian yang udah dewasa dua-dua, intinya nikah harus cepat. Yang nama-nama kan. Nanti surat dibuat nanti. Sore ini kita cari kabar sunatnya. Habis ini mandi terus. Pulang dari masjid ini pergi ke sungai, ajak adik iparmu, calon adik iparmu, ayo mandi ke sungai. Tengokinya, jangan pulang ada tengokinya nanti pintir pula nanti sungai. Dapat sama bapak berarti mandi sungai. Niatnya kayak tadi, sengaja aku mandi menghilangkan hadas besar, hadas kecil karena Allah. Ya, full. Niatnya untuk itu. Ya, udah. Masih ingat beli apa pun. Ingatnya apa pula? Sengaja mandi. Bahasa Indonesia ya Allah, ini aku sengaja mandi untuk menghilangkan hadas besar, hadas kecil, dan untuk masuk Islam. Wah, masuk. Dah ya. Dah nggak ada lagi, cukup gini aja. Bukan kayak di Kristen. Ya, wah. Jadi sudah nggak ada lagi, selamat ya. Hari ini nggak ada lagi apa bukan